Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih semangat? Masih semangat mengikuti pelajaran agama? Kalau masih semangat, kita mulai pelajaran ini dengan berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini Pak Guru akan menerangkan pelajaran 4, bersih itu sehat. Anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan mengetahui, dapat mempraktekkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Ahmad selalu melakukan wudu, karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu ia selalu menjaga badan, pakaian, alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat. Orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari penyakit. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti terkena cilatan anjing. Kepingin bersih dari cilatan anjing, harus dibasuh 7 kali. Yang pertama dengan digosok dengan pasir, ya, yang kena cilatan anjing tadi digosok dengan pasir yang pertama, terus dibilas 7 kali. Najis mughalladzah namanya. Terkena kotoran tinja dan air seni. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Jika tidak menemukan air, boleh kita melakukan tayamum kalau hadas besar, kalau nggak ada air. Hadas kecil yaitu membuang air seni, buang air besar, buang angin atau kentut. Itu hadas kecil. Menyebabkan wudunya batal. Menghilangkannya dengan mensucikannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudu. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Cermati gambar berikut. Badan harus suci bersih, pakaian yang dipakai sholat harus bersih dan suci, tempat sajadah, seluas sajadah itu harus bersih dan suci. Itu sholat. Lah, bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan.
Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Semuanya harus bersih. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gedung, dapur, WC, kamar mandi, dan lain-lain. Semuanya harus bersih. Ya nak ya? Harus ikut membantu membersihkan pekerjaan orang tua, harus ikut menyapu rumahnya masing-masing ya. Jangan malas-malasan. Kalau disuruh orang tua membersihkan ya dibersihkan. Kalau disuruh orang tua membantu memasak ya dimasak ya. Jangan membantah perintah orang tua. Cara membersihkan najis. Amati gambar berikut ini. Ibu membilas baju yang kena najis dengan air mutlak atau air sumur. Dibilas, bukan dicelupno, bahasa Jawa itu bukan dicelup tapi dibilas. Ambil satu gayung lalu dituangkan ke baju yang seperti itu caranya ya, bukan dicelupno atau dimasukkan ke dalam bak kamar mandi, bukan seperti itu ya. Membersihkan najis darah, air seni dan tinja harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur atau air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda bernajis itu atau baju yang kena najis itu tadi. Ya. Kalau cepok sekarang, cepok membersihkan kotoran seperti tinja, cawi, ya bahasa Jawanya cawi. Atau istinja, bahasa Arabnya itu istinja. Adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cepok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cepok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda keset yang lain. Bila cepok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kupul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusap hingga bersih. Sebelum masuk ke kamar mandi, karena kamar mandi itu tempatnya setan, ya tempatnya setan tidur di kamar mandi, setan itu tidurnya, maka kita dianjurkan, disuruh sama Allah berdoa kepada Allah. Doanya seperti ini: Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Aku senang berwudu yang Kalau kalian anak muslim yang baik pasti senang berwudu, kata Pak. Aku senang berwudu Pak, kata Umi. Aku juga senang Pak, timbang Fahmi. Oh ya, kalian semua pasti senang, puji Pak Guru kepada anak-anak murid-muridnya. Kalian pasti masih ingat sewaktu duduk di kelas 2 SD 2 tahun yang lalu, ada pelajaran tentang berwudu. Sekarang pelajaran itu kita periksa kembali. Sudah benarkah wudu kita selama ini? Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudu. Pertama, kita dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Ya. Yang kedua, kita dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Yang ketiga, kita dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan batas sempurna. Batas muka wajah itu sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini ya. Batas muka wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuhnya rambut di sini, di atas kening sebelah atas, sebelah kanan, kiri ya, terus telinga sampai sini. Dan waktu membasuh muka seperti ini, kita
berbarengan dengan niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya. Jadi pas membasuh muka ini kita niat berbarengan dengan membasuh muka. Di dalam hati, yang dihitung niatnya itu di dalam hati, ya. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Di dalam hati kamu niat insun wudu ngilangi hadas besar karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Karena yang dihitung niat itu ada dalam hati, bukan di dalam mulut, bukan yang dikeluarkan di dalam mulut. Mulut hanya membantu kita untuk niat, ya nak ya, biar tidak salah paham. Yang kelima, diwajibkan membasuh dua tangan dari ujung jari tangan hingga siku, sampai siku, di atas siku seperti ini. Wudu di atas siku, ya. Jangan diusap tapi dibasuh. Diusap itu bukan begini, tapi dibasuh itu airnya mengalir. Ya. Terus yang keenam, diwajibkan menyapu ini enggak membasuh, ya. Menyapu itu diusap. Nah, seperti ini, seret. Menyapu, mengusap kepala. Sebagian, ya, sebagian. Semuanya ya boleh, ya. Boleh semuanya, sini aja cukup. Gini cukup. Dari pangkal sampai ujung. Terus yang ketujuh, dianjurkan mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam seperti ini. Ya. Atas, depan, bawah, belakang, atas, bawah. Terus gini, ya. Dimasukkan begini, ya. Terus yang ke-8, diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batas agar sempurna. Sekarang kalau nggak ada air, kita dibolehkan untuk tayamum. Mari kita belajar tayamum, nak, ya. Amati gambar berikut ini. Ya. Pertama, mengambil debu dari dinding seperti itu. Kita bacakan sebentar, ya. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila tidak ada air, sudah berusaha mencari air kemari, tidak ada air, tetapi tidak mendapatkan air, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air bagian anggota wudunya, akan bertambah sakit menurut keterangan dokter. Yang ketiga, dalam perjalanan musafir dan sangat kesulitan mendapatkan air bersih, air suci. Pertama yang dilakukan kita untuk melakukan tayamum, pertama niat pastinya. Nawaitu tayammum ya. Terus yang kedua, kita mencari dinding, ya, mencari dinding. Nah, kan seperti ini, ya. Terus diusapkan, dikentropkan, terus diusapkan ke muka dari bawah, terus ke atas sampai begini. Terus pindah sebelahnya seperti ini, ya. Terus dikentropkan lagi gini dari bawah, ya. Nah, jempol ketemu jempol lah seperti ini. Terus begini, terus bawah. Nah, seperti ini sudah selesai. Seperti itu caranya, anak, ya. Tolong dipraktekkan di rumah biar kamu kalau nggak ada air bisa melakukan tayamum. Sekarang tugas kamu adalah mengerjakan A dan B. A dan B halaman 44 dan 45. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaatnya, dan bagi orang yang melihat tayangan ulang video saya, mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan bermanfaat ila yaumil qiyamah. Ya, saya mendapatkan aliran pahala kalau yang melihat ini mengikuti
mengikuti pelajaran saya. Ya. Kalau ada salah semata-mata datangnya dari saya sendiri, atas kebodohan saya sendiri, atas kekhilafan saya sendiri, mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran, kalau benar itu semata-mata datangnya dari Allah. Butuh kritik dan saran, mudah-mudahan pelajaran di SDN Dagulan 4 ini bertambah maju, bertambah sukses, anak-anaknya bertambah soleh-solehah semuanya. Mohon kritik sarannya saya terima demi kemajuan saya dalam pembelajaran PAI di SDN Dagulan 4. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.